Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah para siswa sekalian, kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita untuk semester ini, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Muhammadiyah Bungorok. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik, untuk pertemuan hari ini, untuk materi di kelas 12, semester genap tahun 2021, kita tinggalkan kemarin bab 4, kita anggap sudah selesai. Saya memang sengaja percepat materinya karena banyak sekali materi yang kita bisa ajarkan. Namun, karena terbatasnya waktu, ya sehingga kita singkat. Kita tinggalkan bab 4, kita menuju di bab 5. Judulnya cerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Saling nasihat, menasehati. Jadi bukan hanya menasehati, tapi mendengarkan juga nasihat pada bab ini. Baik, kita ada 3 pokok bahasan. Mudah-mudahan juga bisa 3 pertemuan ini untuk bab 5. Yang pertama, perintah saling menasehati. Yang kedua, adab dan metode menyampaikan nasihat, dakwah. Yang ketiga, bagian C, hikmah dan manfaat nasihat. Yang kita pelajari hari ini untuk pertemuan keempat ya, pertemuan keempat di bab 5 ini, kita bagian A, perintah saling menasihati. Ya, karena ini adalah perintah, berarti harus ada dasarnya. Dalam Islam, dasar utama kita adalah tentu saja Al-Quran dan diikuti oleh hadis. Untuk pokok bahasan pertama ini, kita ambil dari hadis Rasulullah SAW bahwa nasihat itu merupakan perkara yang sangat agung bagi setiap Muslim. Ya, bahkan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai pokok ajaran dalam agama Islam. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Jadi agama itu pada intinya adalah nasihat, memberi nasihat. Kami berkata kepada siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi Rasulnya, dan bagi para imam kaum muslimin serta segenap kaum muslimin. Jadi perintah memberi nasihat ini, nasihat saling menasihati, bukan hanya dari Allah, bukan hanya melalui Al-Quran, kitab-kitab Allah, bukan hanya melalui Nabi dan Rasul Allah, bukan hanya para imam, para ulama, para alim, cendekiawan, ustaz, ya, tetapi serta segenap kaum muslimin sesuai dengan hadis yang kita bacakan bersama ini. Bahwa setiap muslimin itu wajib memberikan nasihat, wajib menerima nasihat. Karena ini adalah perintah. Perintah dalam agama kita, suatu ajaran pokok dalam agama kita. Baik, secara singkat saja. Kewajiban dakwah untuk saling menasihati salah satunya ada di dalam surah Al-Asr berikut ini. Siswa insya Allah pada hafal ini. Wal asyri innal insana lafi husyar illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Demi waktu kata Allah, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi kita manusia. Semua manusia rugi tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali pada umumnya. Nah, namun di dalam surah Al-Asr ini diberikan lagi keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagi orang-orang beriman ini, dia bisa tidak merugi kalau dia mempunyai iman yang kuat, ya, beramal soleh, dan yang menjadi pokok terakhirnya adalah saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kita diperintahkan untuk kita ini tidak menjadi manusia-manusia yang rugi, ya, manusia-manusia yang rugi. Tidak enak betul kalau kita rugi. Coba kalau kita pergi berjualan, kita rugi. Kita pergi bekerja, kita rugi, tidak digaji dan lain seterusnya. Nah, bagaimana rasanya? Tidak enak betul. Maka Allah memberikan suatu dalam hidup ini bagi manusia yang tidak mau rugi, ya, yang pertama adalah beriman.
termantap itu iman kita kepada Allah diikuti dengan amal soleh, baik itu ibadah mahda maupun gairu mahda. Selanjutnya perintah saling menasehati. Nasihat di sini di surah Al-Asr adalah tentang kebenaran, dan saling menasehatilah dalam kesabaran. Sabar ya, ketika kita diuji, mendapat musibah, mendapat bencana, mendapat sesuatu hal yang buruk, kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah surah Al-Asr. Saya sengaja tidak tulis Al-Qur'annya karena saya rasa siswa banyak yang hafal. Ya, baik, materi terakhir. Di ayat yang lain sesudah tadi ada hadis Rasulullah SAW, ada firman Allah di surah Al-Asr surah Al-Asr yang kita bacakan. Berikutnya ini di surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Wa isqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fiswaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini surah Luqman ayat 13-14. Berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'isuhu ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Wa wassainal insana biwalidayhi. Dan berbuat baiklah insana biwalidayhi kepada kedua orang tuamu, bapak ibumu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, yang telah membesarkanmu wahnan ala wahni, dalam keadaan lemah lagi lemah. Wa fisaluhu fi amai, menyapihmu, menyusui, membesarkanmu fi amaini anishkurli waliwa, maka berbuatlahlah kepada keduanya sampai usia tua, sampai mereka sudah mati, ya, kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, itulah kebaikan yang besar, ya. Surah Luqman ayat 13. Silakan Anda tulis juga ayatnya ini, silakan Anda terjemahkan dengan baik, lebih baik daripada terjemahan saya. Cukup sekian materi untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.